Konsultasi apa, Re? Tanya Sam lembut. Bukan apa-apa, bukan apa-apa, jawab Rea. Ia melepas tangannya dari rangkulan Sam. Ia kembali berjalan meninggalkan Sam. Sam ingin tahu. Ia mengejar Rea dan kembali menangkap tangannya. Rea, konsultasi apa? Tanya Sam membujuk untuk diberitahu. Bukan urusanmu. Rea menolak Sam dari dekatnya, namun tubuh kekar pria itu sama sekali tidak bergeser. Rea, bujuk Sam. Ia memegang kedua bahu Rea dan perlahan tangannya merebut handphone dari tangan Rea yang langsung terdiam. Sam membaca perjanjian di sana, juga beberapa percakapan Rea sebelumnya, dan Sam tahu konsultasi apa yang dimaksud. Ia tersenyum haru karena akhirnya Rea ada pikiran ke sana. Kamu kenapa nggak bilang? Aku akan temani kamu konsultasi sekarang. Sam begitu semangat. Tapi bukan di sini, kita bisa menemui yang lebih terpercaya, ucapnya. Tapi aku nggak percaya sama kamu. Bisa jadi kan, kalau kamu yang mencarikan ahlinya, kamu bisa membayarnya untuk menyampaikan yang bukan sebenarnya pada aku. Tuduh Rea. Aku mau konsultasi sendiri, bukan denganmu, gumam Rea. Rea, bujuk Sam pelan. Bukan ia meragui dokter yang akan Rea temui, tetapi ia meragukan keamanan nama mereka, terlebih sosok Sam. Apa jadinya kalau semua yang Rea ceritakan sembarangan di luar sana? Bukannya aku takut kamu akan mengakui semua yang pernah aku lakukan pada kamu, tapi aku takut ke siapa kamu akan bercerita dan apa dampaknya bagi kita nantinya. Bukan aku meragukan dokter pilihan kamu atau akan melakukan seperti apa yang kamu bilang, tapi aku mau namamu dan namaku tetap akan terjaga. Sam menjelaskan. Itulah kenapa aku selalu bilang, kalau kamu sudah siap, kamu bilang aku ya. Lanjut Sam. Rea terdiam. Ya udah, kita sarapan, dan habis itu aku langsung telepon Alvan dan atur jadwal pertemuan dengan dokternya. Jelas Sam. Rea menatap Sam datar, sedangkan Sam tersenyum dan mengusap pipinya. Makasih ya, kamu sudah mau konsultasi, ucap Sam. Sam dan Rea sudah berada di ruangan salah satu dokter, seorang dokter yang direkomendasikan Alvan. Dokter itu adalah seorang wanita yang terlihat memang sudah sangat berpengalaman dan juga mendekati kepala 5. Dokter Alvan sudah menceritakan kurang lebih. Pak Sam dan Bu Rea nggak perlu khawatir. Saya sangat menghargai privasi pasien saya. Terlebih Pak Sam, saya juga nggak mungkin mengecewakan Dokter Alvan. Jelasnya ramah. Rea terlihat seperti orang linglung. Ia tidak menatap dokter itu dan ia ingin sekali langsung pulang dari sana. Bu Rea, boleh ceritakan ke saya apa yang ibu rasakan sekarang? Tanyanya setelah percakapan ringan, mulai dari menanyakan nama, usia dan kegiatan mereka sehari-hari. Rea menatap dokter itu, lalu ia menatap Sam. Apa mungkin dia akan menceritakan perasaannya? Ia benci pada Sam, ia takut pada lelaki itu, namun di suatu waktu kadang ia lupa kalau dia benci padanya. Bu Rea ingin Pak Sam keluar dari ruangan ini, tanya sang dokter. Rea merasa dokter itu bisa membaca pikirannya. Rea masih belum menjawab. Enggak apa-apa dok, saya akan keluar sendiri, ucap Sam. Rea menoleh pada suaminya yang duduk di sebelahnya. Kamu bilang semua, apapun itu, kamu luaskan semua. Aku tahu kamu gak nyaman atau kamu masih takut padaku. Liris Sam. Ia menyisir rambut Rea dan menyelipkannya ke belakang telinga. Sang dokter tersenyum. Ia harap pasiennya kali ini masalahnya akan cepat selesai karena melihat salah satu pihak yang berjuang untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sam pun keluar dari ruangan. Rea menatap dokter. Ia menelan ludahnya. Bu Rea, jangan sungkan. Jangan takut, ceritakan apapun yang ingin ibu ceritakan. Dokter membuka percakapan dengan sebaik mungkin untuk menguatkan dan meyakinkan pasiennya. Rea menghela nafas dan saat itu bersamaan air matanya menetes. Aku benci suamiku, dia merusakku, dia menghancurkan hidupku, dia melakukan semua. Aku takut dan aku benci sama Sam,
gumam Rea dengan suara gemetar. Dokter mendengarkan semua keluh kesah Rea. Ia tidak juga langsung menjatuhi hukuman pada Sam karena dia butuh konfirmasi keduanya yang akan ia tanyakan bergantian nanti. Apa dia pernah bersikap baik? Tanya dokter. Rea terdiam. Ya, dia membelikanku gaun tadi malam, juga kalung ini, lirihnya dengan metode tanya jawab dan tetap menampung semua jawaban Rea. Dokter menyimpulkan Rea benar-benar trauma pada suaminya sendiri. Ia juga terkejut ternyata Sam yang ia kenal dari televisi ternyata sudah berbuat demikian. Namun sebagai dokter ia hanya akan fokus mengobati pasiennya tanpa ikut urusan pribadi mereka. Kalaupun nanti dia akan membahasnya, semua hanya untuk kebaikan berdua. Keterangan yang saya dapatkan, Bu Rea juga baru keguguran. Apa benar? Tanya dokter. Rea mengangguk dalam tundukan yang begitu dalam. Aku pelenyapnya. Ringisnya meremas-remas tangannya. Kenapa Bu Rea bilang seperti itu? Tanya dokter dengan suara gemetar dan tangis yang tiada henti. Rea menceritakan semuanya dengan sesak. Saat ia pergi ingin bebas dari Sam, saat ia ingin menggugurkannya, ia kehabisan susu karena tidak memiliki uang untuk membelinya, dan saat ia ditemukan oleh Sam, dia tidak pernah memikirkan anaknya. Aku selalu memikirkan ketakutanku. Aku nggak ingat kalau aku hamil. Aku seolah lupa dan mengabaikannya. Aku sempat memilih nggak beli susu yang direkomendasikan dokter karena aku pikir uangnya sayang dan bisa dipakai untuk makan. Sampai aku diculik oleh seorang temanku. Kemudian aku ditemukan oleh Sam. Lalu aku keguguran. Jelas Rea menutup mulut dan wajahnya. Dokter memegang bahu Rea dan menepuknya pelan. Ia simpulkan, bertambah lagi alasan yang membuat Rea mengalami frigid seperti yang diduga oleh Alvan. Ibu Rea sempat hamil. Apa saat melakukan itu suami ibu tidak pernah lembut? Tanyanya. Pernah, jawab Rea. Ia tidak memungkiri. Malam saat mereka menyetujui perjanjian pisah, ia mengakui kalau Sam lebih lembut di saat itu jika dibandingkan seperti sebelum-sebelumnya. Kapan itu? Tanya sang dokter. Ia perlu tahu untuk dibahas bersama Sam nantinya. Rea pun menceritakannya. Sang dokter mengangguk. Ia ikut prihatin melihat kekuatan dan ketegaran Rea. Bagaimana perasaan Bu Rea saat suami ibu berlaku lembut? Tanyanya. Rea menggeleng. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Aku tidak merasakan apapun selain ketakutan dan benci, juga kejahatannya pada malam di mana aku pertama kali mengenalnya. Lirih Rea. Apa motivasi Bu Rea untuk melakukan konsultasi? Kata dokter Alvan. Sebelumnya Bu Rea selalu menolak dan kata suami ibu tadi, dia bilang Bu Rea sempat ingin konsultasi sendiri. Jelas dokter. Rea mengangguk. Aku nggak mau konsultasi sama dia karena dia pasti puas sudah membuatku seperti ini demi adiknya. Lirih Rea. Aku akhirnya mau melakukan konsultasi ini karena aku yakin tidak ada yang salah denganku. Aku tidak merasakan keinginan dan apapun itu saat Sam menyentuhku. Itu bukan karena aku punya masalah frigid, tapi karena aku nggak cinta sama dia dan aku benci dia. Jelas Rea. Dokter mengangguk. Bu Rea sangat kuat ya. Mungkin kalau saya berada di posisi ibu, saya juga nggak akan sanggup menjalani kehidupan saya lagi. Tapi terakhir sebelum saya memanggil Pak Sam dan berganti saya wawancarai, apa Bu Rea ingin hamil lagi? Karena saya lihat ibu begitu sedih kehilangan calon anak ibu. Jelas dokter bertanya. Rea terdiam kemudian ia menggeleng. Aku nggak mau hamil dok. Aku nggak mau jadi pelenyap lagi. Aku nggak mau, tolak Rea frustasi. Dokter menghela nafas dan tersenyum. Ia sama sekali tidak menunjukkan wajah menjudge Rea atau sejenis kalimat yang menyinggungnya. Terima kasih, Bu Rea sudah mau bercerita panjang lebar. Sekarang gantian saya akan tanyai Pak Sam, ucapnya. Rea menatap sang dokter. Ibu jangan percaya apapun katanya, dia itu iblis.
Aku yakin dia tidak akan menjawab hal yang sebenarnya, ucap Rea. Si dokter tersenyum dan mengangguk. Kalau ibu bilang begitu, gimana kalau ibu tetap di sini saat saya menanyai Pak Sam? Tawar dokter. Dia pasti tidak akan mau saya di sini, ucap Rea. Dokter berdiri dan memanggil Sam yang sudah menunggu 1 jam lebih di luar ruangan. Pak Sam, apa Bapak bersedia? Saya tanyai. Dan Bu Rea tetap di sini mendengarnya, tanyanya. Sam menatap Rea yang wajah dan matanya sudah sembab karena menangis. Bagaimana Pak? Tanya dokter.